Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Nur Trisni Kurnia Wijayati. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu teori belajar, yaitu teori behaviorisme, khususnya koneksionisme. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin ada baiknya kita review dulu pertemuan sebelumnya agar kita menemukan korelasi dengan presentasi kali ini. Nah, di teori belajar itu ada 5. Yang pertama adalah behavioristik, kemudian kognitif, yang ketiga konstruktivistik, keempat humanisme, dan yang kelima adalah sibertik. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh Bu Tias teori behavioristik khususnya classical conditioning ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teori behavioristik, masih teori behavioristik khususnya koneksionisme. Nah, di materi ini kita juga akan mengenal 3 hukum pokok, yaitu yang pertama adalah law of readiness, kemudian yang kedua law of exercise, dan yang ketiga adalah law of effect. Menurut teori belajar behaviorisme, belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, di sini pemberi stimulusnya adalah guru dan penindak responnya adalah siswa. Di teori ini juga menekankan pentingnya pengulangan dan latihan dalam proses belajar. Pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan perilaku. Teori koneksionisme ini diprakarsai oleh Thorndike. Nah, Thorndike ini mengemukakan bahwa belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini juga sering disebut dengan teori trial and error. Karena dalam eksperimennya, Thorndike itu mengalami proses trial and error berkali-kali sampai ia menemukan teori yang dapat disimpulkannya. Ini merupakan gambar eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike. Nah, Thorndike melakukan eksperimen dengan meletakkan kucing yang lapar ke dalam sangkar yang tertutup rapat dan pintunya dapat membuka secara otomatis ketika tombol pembuka pintunya yang Thorndike simpan di dalam sangkar tersebut tersentuh. Thorndike kemudian menaruh makanan di luar sangkar sehingga menimbulkan respon kucing yang meloncat-loncat untuk segera meraih makanan tersebut. Pada akhirnya, tombol pembuka pintu otomatis tersebut tanpa sengaja tersentuh oleh kucing. Nah, terus kemudian kucingnya segera menghampiri makanan yang ada di luar sangkar. Menurut Thorndike, untuk mencapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta harus melalui percobaan-percobaan atau trials dan kegagalan-kegagalan atau error terlebih dahulu. Berikut adalah 3 hukum pokok yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang pertama ada law of readiness, yang kedua law of exercise, dan yang ketiga adalah law of effect. Kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Nah, kesiapan yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada keadaan pembelajar yang berkecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu dan mendapatkan kepuasan ataupun ketidakpuasan. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa hubungan antara stimulus dan respon dapat menjadi kuat apabila sering digunakan dan sebaliknya akan melemah jika tidak digunakan. Artinya dalam proses pembelajaran diperlukan latihan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga adalah law of effect atau hukum akibat. Nah, hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa menyenangkan akan cenderung diulang. Sementara sebaliknya, jika tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak menyenangkan akan cenderung untuk tidak lagi diulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi dari teori koneksionisme dalam pembelajaran.
Nah, teori behavioristik, khususnya koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike tadi, berfokus pada pembelajaran melalui trial and error, stimulus respon, dan hukum efek. Nah, dalam konteks pendidikan sekolah dasar atau SD, penerapan teori ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang sudah saya paparkan di slide ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan penguatan positif. Contohnya, guru memberikan stiker bintang atau pujian secara verbal ketika siswa baru berhasil menyelesaikan tugas dengan benar. Nah, kegiatan tersebut sesuai dengan hukum law of effect, di mana perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif akan lebih mungkin terulang. Kemudian yang kedua adalah latihan atau pengulangan. Contohnya, siswa diminta mengulang perkalian dasar 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya dengan latihan harian. Nah, pembelajaran seperti ini mengikuti prinsip law of exercise, di mana semakin sering suatu keterampilan dipraktikkan, maka semakin kuat koneksi dalam ingatan. Selanjutnya adalah metode reward and punishment. Jika siswa menyelesaikan PR tepat waktu selama seminggu, mereka akan mendapatkan tambahan waktu bermain, atau sebaliknya jika tidak mengerjakan, maka mereka mendapat konsekuensi ringan seperti kehilangan hak memilih permainan terlebih dahulu dalam games di dalam kelas. Penjelasannya dari kegiatan itu, prinsip yang dilakukan memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pembelajaran berbasis drill dalam literasi dan numerasi. Contohnya, siswa kelas 1 SD yang belajar membaca dengan mengulang kata-kata sederhana secara bertahap dari suku kata ke kata yang utuh. Nah, strategi tersebut memperkuat koneksi antara stimulus kata itu dan respon atau membaca sehingga meningkatkan keterampilan membaca secara otomatis. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran interaktif. Contohnya seperti penggunaan aplikasi edukatif seperti Kahoot ataupun Quizzes untuk latihan soal yang memberikan skor langsung. Nah, di Kahoot ataupun Quizzes, respon yang benar langsung diberikan umpan balik positif, contohnya suara tepuk tangan ataupun poin tambahan yang memperkuat pembelajaran. Maka dari itu penerapan koneksionisme ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena anak-anak masih belajar dengan cara eksplorasi dan penguatan perilaku positif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.